Jadi begitu saya diterima, kamu besok masuk ke des politik ya Nas gitu. Siap Mas gitu. Semangat banget kan. Yeah. Jadi 99 itu saya semester 6 ya. Jadi semester 6 itu saya sudah punya kartu pers resmi. Keren nggak? Tidak kecegatan polisi amat. Tahu Muhyiddin Dahlan? Ya? Itu masih saya ajarin nulis. Muhyiddin Dahlan itu. Oh. Jen RS itu yang sekarang pemretnya narasi itu masih kita ajarin nulis gitu. Saya sudah wartawan. Coret salah gitu. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini hari yang sangat luar biasa, hari Senin. Kebetulan ngosik hari ini, ngobrol asik hari ini. Bintang tamunya orang yang sangat sibuk sekali. Kita hadirkan Mas Anas Sahrul Alimi. Selamat sore Mas. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini pameran buku di live IG pameran buku tentunya, dan saya masih dipercaya oleh pameran buku Indo OS, host paling kondang di pameran buku. Honornya ya dipercaya. Oke, saya perlu memperkenalkan Mas Anas, walaupun mungkin semua orang teman-teman sudah memperkenalkan sudah kenal dengan Mas Anas. Mas Anas Sahrul Alimi ini sama kelahirannya dengan saya di Sidoarjo, beda tetangga. Mas Anas di Krian, saya di Sidoarjo Kota. Kelahiran tanggal 16 September, lulus Fakultas Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) atau yang dulu IKIP Yogyakarta. Kemudian benar nggak ini pernah nyantri di Pondok Pesantren Radatul Mutakin. Betul. Kemudian karir menulisnya Mas Anas. Nah, karir menulisnya Mas Anas ini dimulai dari LPM Ekspresi UNY, Lembaga Pers Mahasiswa UNY. Kemudian pernah menjadi wartawan di Jawa Pos. Kemudian beliau ini sebenarnya presensi buku yang tulisannya sudah banyak dimuat di media massa pada saat itu. Benar, beliau adalah salah satu pendiri penerbit Jendela, kemudian serem. Pustaka Sufi, Beranda, Pinbook, kalau nggak salah seperti itu. Mas Anas, dan tentunya founder dari Prambanan Jazz, founder Yogyakarta, Mocose, dan yang lainnya. Banyak karya musik yang sudah beliau hasilkan. Tapi hari ini adalah temanya ada buku di Prambanan Jazz. Mas Anas ini termasuk orang yang langka, kalau orang yang sangat spesial, orang yang promotor buku atau buku yang basicnya dari dunia promotor musik yang basicnya dari dunia buku. Tidak ada di dunia itu hanya satu ini yang namanya Anas, dan menurut saya bekal yang sangat luar biasa dikantongin oleh Mas Anas ini. Nah, ini kenapa kita bicara dengan istilahnya ada buku di Prambanan Jazz. Mas Anas, pentingnya buku dalam kehidupan Mas Anas. Awalnya itu pertanyaan pertama itu, untuk memantik pertanyaan berikutnya. Yeah. Terima kasih Mas Inu. Kalau kita lihat tema, memang orang banyak bertanya ya, kok apa hubungannya Prambanan Jazz, kok ada dunia buku di Prambanan Jazz gitu ya? Ya. Jadi memang kalau bicara soal historical gitu, sejarah, memang saya ini orang yang dibesarkan di dunia buku. Yeah. Gitu. Seperti Mas Inu tahu kan, dan saya mulai bikin penerbit buku itu tahun 99. Jadi tahun 99.
kemudian jadi pasca reformasi. Oh ya, 98 ya. Waktu itu saya masih kerja sama Asadi Siregar, Bang Hadi, di sebuah lembaga riset namanya LP3Y. Jadi waktu itu kita ada satu project yang dinamakan dengan Media Watch gitu. Oke. Dari banyak orang yang mendaftar, hanya 5 yang diterima, salah satunya saya. Dan di situ kita bekerja bersama Bang Hadi dan tim riset yang lain. Kerjaannya adalah memantau semua media-media besar di Indonesia. Jadi tiap pagi kerjaannya itu, dan kita mencari namanya juga Media Watch ya. Kita kan pemantau media gitu. Dari semua media besar tuh kita pantau kesalahannya di mana, dia masuk 5W1H apa enggak, dia lebih ke pretensi kemana gitu. Nah di situ kita rangkum, kita tulis, kita laporkan setiap sore. Ini loh. Itu umur berapa itu Mas Anas itu dapat tugas seperti itu? Itu tahun 99. Tahun 99 itu umur berapa ya? Berarti sekitar 20 tahun yang lalu ya? Iya 20 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Wow. Nah itu jadi tahun 99. Setelah itu saya daftar di Jawa Pos. Dasar jurnalistik itu harus memenuhi yang namanya 5W1H. Itu masuk nggak gitu. Jadi kita sampai membikinkan sama satu. Waktu itu misalnya kita sering bikin dengan pantau ya media waktu itu. Tahu, pantau. Kemudian banyaklah dengan teman-teman tim riset dari luar gitu. Dan kita yang memfasilitasi dari LP3Y, jadi tim Media Watch gitu. Belajar banget itu ya Mas Anas? Oh sangat, karena kita ketahui Bang Hadi ini Asadi Siregar ini kan memang pakar komunikasi, dewanya komunikasi Indonesia. Dan saya bisa belajar langsung tiap hari sama beliau gitu. Dan kenapa memilih Anas Sahrul Alim ya? Saya nggak ngerti ya. Karena kalau nggak salah dari ribuan pendaftar saat itu, yang dipilih hanya 5 orang. Mungkin karena pengalaman, kebetulan saya di Ekspresi kan, di majalah kampus, mulai dari reporter sampai tahun 99 mungkin saya sudah pemret dan sudah PU, pemimpin umum. Iya, pemimpin kan waktu itu. Mungkin atas dasar itu, dan tulisan saya juga sudah banyak gitu ya. Mungkin atas dasar itu kemudian kita juga saya diterima di LP3Y. Wow. Gitu. Itu belajar banyak tentang jurnalistik juga. Sangat. Makanya setelah di situ LP3Y itu kan, Media Watch itu kan bahasanya apa ya? Sebagai pemantau wartawan. Bayangin, media itu kita pantau. Kan levelnya di atas itu. Emang iya. Kita mengkritik hampir tiap pagi itu, kita baca, kita kritik, kita tulis. Judul ini, dan itu semua media besar, media nasional maupun media lokal. Itu tiap pagi ada di meja saya tuh. Kita baca dari judulnya aja udah tahu, ini punya keberpihakan ini. Ini nggak objektif nih. Wah, ini subjektif banget. Ini dari judulnya udah ketahuan. Nah, itu kita tulis, sorenya kita laporkan. Ini loh, punya keberpihakan. Nah, nanti kita report per minggu. Gitu. Wow. Dan media kita suratin habis itu. Kita bikin semacam jurnal. Mediamu ternyata berpihak loh, ya gitu-gitu. Iya. Nah, itu kerjaan kita itu dulu. Nah, setelah itu saya daftar di Jawa Pos dan diterima. Baru pertama kali Jawa Pos di Jogja. Jawa Pos Jogja. Jadi waktu itu belum ada radar. Belum ada radar Jogja. Benar. Masih Jawa Pos di Jalan Kaliurang. Kantornya satu gedung dengan Tempo saat itu. Dan kayaknya saya waktu itu masih mahasiswa, belum lulus, dan sudah menjadi wartawan profesional di Jawa Pos, dan langsung diletakkan di di desk politik gitu. Posisi-posisi penting itu yang kelihatannya menjadi sangu kalau wong Jawa itu hari itu ya. Jadi memang lucu sih. Jadi pertama kali kita kerja di Jawa Pos itu, saya kerja di Jawa Pos, banyak cerita-cerita lucu gitu. Misalnya kayak tiba-tiba saya ditugaskan, jadi begitu saya diterima, kamu besok masuk ke desk politik ya Nas gitu. Siap Mas gitu.
semangat banget kan. Iya. Jadi 99 itu saya semester 6 ya. Jadi semester 6 itu saya sudah punya kartu pers resmi. Keren nggak? Tidak kecegatan polisi aman. Tahu Muhyiddin Dahlan? Ya. Itu masih saya ajarin nulis. Muhyiddin Dahlan itu. Jen RS itu yang sekarang pemretnya Narasi itu masih kita ajarin nulis gitu. Saya sudah wartawan. Coret salah gitu. Nah, ceritanya begitu kita diterima, kita kerja, itu tugas pertama saya tahu nggak apa? Meliput laporan pertanggungjawaban Sultan, gubernur waktu itu di Kepatihan, jam 7 pagi. Ini cerita lucu ini. Jadi biasa bangun itu tiba-tiba saya harus bangun jam 6 pagi, setengah 6, karena nggak boleh terlambat, dan saya harus datang ke Kepatihan. Yang biasanya kita bangun siang gitu, tiba-tiba kita jalan jam 6, kok banyak polisi gitu kan. Wah, karena kita sebagai wartawan, insting nalurinya muncul, ini pasti ada sesuatu nih gitu. Begitu ada polisi, setiap perempatan ada polisi, dan banyak banget di setiap jalan tuh. Wah, saya tiba-tiba turun dari motor, saya datangin Pak Polisi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas. Gitu. Ada apa Pak kok banyak polisi? Polisinya agak tegang. Dari mana Mas? Wartawan Pak. Pos. Ya jawab. Ada apa ini Pak kok rame? Oh, Anda tuh wartawan ya? Iya. Tahu nggak kalau saya tiap pagi tuh kayak gini? Jadi karena saya aja yang nggak pernah bangun pagi. Jadi itu apa namanya? Saya kira serius banget ya tadi. Iya, saya pikir ini polisinya marah-marah, rupanya oh dia tiap pagi jaga di situ gitu loh. Berarti oh saya nggak pernah bangun pagi berarti. Jadi itu pertama kali saya kerja bangun pagi 6 pagi harus Kepatihan. Kok banyak polisi, insting wartawannya muncul dong, namanya juga punya kartu pers ya kan. Ini pejabat datang atau apalah. Undang-undang kan. Mau nanya apa aja kan di undang-undang namanya juga pers gitu. Itu cerita lucu sih. Ya udah akhirnya saya kerja di situ, banyaklah cita-cita lucu di situ. Itu menjadi modal kita lah. Habis itu kita baru berapa tahun Mas di Jawa Pos? Saya nggak lama sih, setahun ya? Lah bertahan gitu. Karena memang nah sambil di situ kan saya sebenarnya udah merintis penerbitan tuh Jendela ya sama kawan Adi Ma'ruf. Itu mahasiswa ya, belum lulus ya? Masih mahasiswa tahun 99. Udah sibuk gitu. Kita udah bikin penerbitan di kamar kos waktu itu. Saya ngekos di Jalan Kaliurang. Jadi kalau sepulang dari LP3Y sama Adi gitu, kita ngedit di situ gitu. Gila ya. Jadi Jalan Kaliurang. Wartawan. Ya, ini merintis ini ya, jendelanya merintis. Yang cerita tentang jendela yang katanya memang pintu masuk di Ekspresi itu ya Mas ya? Ya, jendela itu. Jadi penerbit Jendela itu orang itu kan mikirnya mungkin nama penerbit Jendela cukup pada zamannya ya lumayan ya besar lah gitu dibandingkan dengan. Kok agak nggak nadanya agak pede gitu. Ya besar dibandingkan gitu. dengan daripada bentang yang sudah dijual gitu ya. Mendingan jendela yang bangkrut ya nggak? Bangkrut tapi bangga. Jadi kalau orang ngomongin filosofi soal penerbit Jendela adalah jendela ilmu, jendela dunia. Oh ya betul. Sebenarnya enggak, itu adalah jendela lewat pintunya di Ekspresi. Jadi itu adalah jendela yang dipakai pintu tiap hari. Jadi saya kepikiran namanya apa, wah ini aja lah. Saya usulin ke teman-teman namanya penerbit Jendela gitu. Tapi orang mikirnya filosofinya ini jendela ilmu, jendela dunia gitu. Jadi itu. Karya terbesar penerbitan buku yang pernah Jendela terbitin. Mas Anas ingat-ingat ya. Jadi yang bestseller aja yang mempengaruhi tetap eksis untuk di Jendela gitu. Jadi yang tidak saya lupakan adalah karya pertama Jendela, yaitu adalah sebuah naskah, judulnya Shaping Globalization. Shaping Globalization ini adalah pidato-pidato dari para pimpinan dunia SOSDEM. Oke. Sosialis Demokratik di dunia. Nah, diartikan itu ya. Nah, itu kita terjemahkan. Saya dikasih oleh salah seorang tokoh sosialis namanya Pak Imam Yudotomo saat itu. Kamu harus menerbitkan ini, Nas. Itu saya kira sangat menarik dan
kita terjemahkan dan kita terbitkan. Yang menarik adalah disitulah perjumpaan pertama saya dengan dunia seni rupa, karena yang bikin covernya adalah Galam sama Dipo Andi. Belakangan ya. Gitu ya. Waktu itu lewat temen Bowo yang Bakar Wibowo gitu. Iya Mas Bowo. Jadi cover pertamanya itu sudah pakai karyanya Dipo Andi dan Galam gitu. Shaping Globalization itu adalah karya yang tidak pernah saya lupakan, karena itu adalah karya pertamanya Jendela, buku terbitan pertama Jendela. Betul, dan laku Mas. Laku. Membuat yakin untuk Iya, itu terbitkan lagi. cetakan ke, aduh saya lupa, lebih dari 5 kali sih. Karena saat itu kan semangat orang ketika mempelajari soal buku kiri itu kan tinggi kan, gitu. Makanya itu kan buku kiri karena pemimpin Sosdem kan, pemimpin dunia gitu. Iya, iya. Dan itu akhirnya menjadi laris dan menjadi bahan perbincangan gitu. Tuh. Kemudian karya-karya Tan Malaka gitu ya, seperti Gerpolek. Iya. Kemudian kita pernah menerbitkan Penuntun Kaum Buruh, itu lucu juga tuh karya-karya. Karena pokoknya waktu itu semangatnya kiri gitu ya. Kiri itu seksi gitu. Kiri itu pasar. Jadi Rezeki kanan. kiri itu seksi gitu. Jadi kalau kita ingat tuh kita berburu itu. Kemudian menarik kita menerbitkan karya-karya besar ya, kayak Albert Camus, Simone de Beauvoir, Sartre, pacarnya Simone de Beauvoir itu. Kemudian Awal-awal ya itu. awal-awal itu kita terjemahkan gitu ya, dengan terjemahan yang acak adut mungkin ya. Dan ya salah satu orang yang menginspirasi kita pasti Mas Buldan ya saat itu, karena dia punya penerbitan yang melegenda lah saat itu ya. Dan kita banyak diskusi sama, iya belajar paling tidak gitu ya. Ya terjemahan, kita kebanyakan terjemahan saat itu pasti. Dan kita banyak belajar di dunia buku itu, yang namanya penerjemah nggak dibayar itu biasa. Kasihan sih. Kalau ada yang belum bayar datang ke saya sekarang. Tuh, saya minta maaf, pesan ya. moralnya tuh. Luar biasa memang. Ya dulu ya Mas buku ya. itu, aduh luar biasa sih, gitu. Jadi bikin capek. Dari di dunia buku itu kita bisa ngerti, kita bisa belajar siapa teman, siapa kawan sesungguhnya. Siapa yang tidak mau berkawan itu ketahuan gitu. Jadi saya ngelihatnya gitu ya. Jadi makanya bagi saya buku itu tidak bisa saya lupakan begitu saja gitu. Iya, iya. Saya itu di dunia buku mulai 99 dan tahun 2004 mengalami kebangkrutan. 2005 benar-benar saya tutup. Jendelanya? Enggak, jadi tahun 2003 saya sudah tidak di Jendela sama De Ma'ruf, dan saya bikin Pustaka Sufi Group gitu ya. Kemudian Mas Wawan, kita bertiga kan, Mas Wawan lebih memilih ke Solo. Dan karena soal regulasi distribusi yang tidak jelas, karena dunia buku itu kan dunia absurd dan dunia kutukan. Maka beruntunglah orang-orang yang berani dikutuk. Dan hidup sampai sekarang ya. Sampai sekarang itu saya angkat topi setinggi-tinggi. Saya termasuk orang yang melawan kutukan itu gitu. Dan tahun 2005 saya putuskan untuk menutup buku, menutup bisnis buku dan percetakan. Dan menariknya lagi tahun 2007 tiba-tiba itu ada pesanan buku yang membuat saya bisa menyelesaikan hutang-hutang saya dari buku ini. Jadi memang saya pernah menerbitkan satu buku Syirul Asror, karyanya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan itu sangat laris dengan Enggak, itu tahun berapa? Waktu nerbitin itu tahun berapa, Pak? 2001 awal itu. 2001, oke. Waktu itu 2001, jadi masih Pustaka Sufi waktu masih Jendela. Begitu saya bikin sendiri Pustaka Sufi, kita terbitkan ulang kan. Dan itu ternyata cetak ulang terus gitu. Cetak ulang terus. Nah, judulnya Rahasia Sufi. Kita terjemahkan. Jadi itu kita mencoba menerjemahkan dari karya Syekh Abdul Qadir, awalnya itu terbitan dari Malaysia. Kemudian kita edit gitu. Kita samakan dengan buku aslinya Syirul Asror. Nah, begitu selesai tahun 2005 saya tutup penerbitan saya. Kira-kira tahun 2007 itu tiba-tiba ada orang telepon. Nomor saya itu nggak pernah ganti, Mas.
walaupun dikejar-kejar utang. Iya. Nah itu bedanya saya sama Pak Buldan. Iya benar. Nomor Mas Anas dari saya kenal pertama XL-nya itu Masih ada. sampai sekarang. Jadi Keren benar itu. salah satu cara memang kita tidak boleh menghindari masalah. Gitu. Iya. Saya tidak pernah ganti nomor, tambah nomor iya. Iya, gitu. iya, betul. Nomor saya yang XL itu masih sampai hari ini, gitu. Nah, ternyata kita kan nggak tahu ya, yang isinya orang mungkin saat itu ngejar-ngejar haknya, tiba-tiba tahun 2007 itu ada orang pesan nilainya hampir 4 miliar, buku rahasia sufi, gitu. Dan kita nggak ngerti kan, gitu. Ternyata itu adalah distributor besar yang pesan itu dan cash. Gitu. Dan saya bilang kalau saya udah nggak produksi itu, akhirnya Di cash. saya cetak. Dan itu saya bisa menyelesaikan utang. Sampai saya punya sedikit modal, saya bisa mengerjakan tahun 2008 itu saya dapat kerjaan dari Vogue Indonesia, mulai main advertising. Oh iya. Saya punya modal di situ. Jalanan Ya. buku dari Mas Anas. Mas, sebenarnya ada banyak orang yang nanya sih, berpindahnya Anas Sahrul Alimi dari dunia buku ke musik ini, selain suka melihatur, ada apa sih keinginan coba-cobanya atau seperti itu? Atau yang melawan kutukan tadi atau gimana, Mas? Saya ngelihat tidak ada masa depan di dunia buku. Saat gitu. itu. Betul. Karena itu didukung oleh satu regulasi yang menurut saya tidak sehat. Gitu. Oke. Knowledge. Utamanya dunia buku Jogja itu nggak sehat, menurut saya. Gitu. Makanya saya putuskan untuk hijrah, gitu. Saya memutuskan, walaupun hijrahnya nggak tahu kemana, yang penting berhenti aja di dunia buku gitu. Sampai pernah ada satu fase, semua buku koleksi saya yang pernah saya beli di luar negeri, waktu itu saya pernah ke Mesir. Saya pernah pameran di London, saya pernah di beberapa internasional buku. Kemudian saya beli banyak buku-buku dari online, dari Quibi misalnya, dari Amazon, eBay, bla bla. Itu sampai pada titik jenuh, semua buku itu saya jual kilonan. Titik dongkol atau titik dongkol dan titik kemarahan saya. Oh, titik kemarahan. Gitu. Jadi saya ngelihat buku itu nek saat itu. Karena saya ngelihat bahwa di situ sebenarnya adalah terjadi suatu pertarungan luar biasa. Saya harus berhenti di dunia buku karena dunia buku ini nggak sehat, gitu. Jadi isinya itu kalau di dunia buku itu kalau nggak ngerasain orang, ditagih orang. Kemudian saya ngelihat memang tidak ada tidak ada satu sistem mekanisme dan industri buku yang sehat, gitu. Karena tidak didukung oleh regulasi yang bagus, sistem distribusi yang lemah, gitu ya. Dan yang dibangun juga tidak kuat, gitu. Lembaga-lembaga seperti IKP atau apapun tidak melakukan satu konsolidasi yang lebih konkret terhadap dunia industri buku. Nggak ada. Tidak ada masa depan di situ maksudnya. Gitu. Saya putuskan untuk berhenti dan keluar dari kutukan. Gitu. Saya melawan kutukan itu. Melawan kutukan ya, Betul. melawan kutukan. Akhirnya udah selesai. Jebret gitu. Sampai pada titik jenuh, saya jual itu semua buku koleksi saya dan saya nggak punya koleksi apapun. Jangan-jangan ke Yusuf waktu ngiloin, enggak ya? Saya lupa kemana. Ya pokoknya sebangsa Yusuf lah. Yusuf itu saya loh yang bikin ini. Tapi nggak perlu dibuka di sini kalau belum kita nginjak ngomongin musik ya. Sebenarnya kalau kita membaca buku ini, Ya. ini sampai bangkrut 4 kali ya. 4 kali ya? 4 kali ya. Pasti keberhasilan seorang anak itu tidak lepas dari doa orang tua tentunya, dan mungkin ada suatu pesan khusus. Kalau saya ya, saya itu ketika bapak sudah nggak ada, terus saya bisa hidup sampai sekarang itu, saya hanya cuma bilang satu, ada kejujuran. Sampai pada waktu itu, ambok kowe gawean apa wae, nek kowe jujur kuwi kowe iso urip. Ya. Nah, itu yang saya pegang sampai sekarang. Nah, kalau Mas Anas dari Abah dan Umi yang dipegang sampai sekarang, nguatke bisa berdiri atau kita bisa duduk berdua sampai sekarang, itu pesan Abah atau Umi apa, Mas? Yang Jadi
ada satu hal yang orang tua saya itu kan pegawai negeri ya. Ibu itu guru TK gitu. Bapak saya itu Guru. di Departemen Agama bukan. Oh, Dia punya pesantren begitu, tapi beliau juga di Departemen Agama, tukang nikah ke orang begitu ya. Jadi jangan heran kalau saya, tapi alhamdulillah belum. Nah, hidupnya sangat sederhana. Di Krian itu ya. Iya. Saya pindah-pindah ya, pernah di Sidoarjo ya. Waktu kecil pernah di Kediri, kemudian di Balongbendo. Kalau Sidoarjonya di Balongbendo. Oh, Balongbendo. Satu kecamatan kecil begitu. SMP-nya pernah di Krian sampai kelas 2, terus pindah ke Sidoarjo kota. Terus SMA baru kita hijrah ke sini. Jadi ada satu yang disampaikan orang tua itu sebenarnya soal gini. Kita hidup itu tidak sendirian. Jadi maka berjalannya bersama banyak orang. Kemudian jangan pernah bahasa Jawanya gini. Bahasa Jawanya gini waktu itu. Ojo pernah ngeluh yen bantu wong. Karena kuwi wis diatur kabeh karo pangeran. Gitu. Jadi jangan pernah mengeluh kalau membantu orang. Intinya begini. Jadi intinya adalah bersedekahlah sebanyak mungkin. Sebenarnya intinya itu yang disampaikan orang tua saya itu. Jadi tidak ada istilahnya orang bersedekah itu kemudian suatu hari, karena suatu hari jika kita mengalami kesulitan maka sedekah itulah yang menolong kita. Gitu. Saya setuju sekali itu. Gitu. Jadi itu yang kemudian ini. Nah, kalau dari guru saya, dari kiai saya itu adalah dari faktor keyakinan gitu. Jadi yang paling penting adalah keyakinan gitu. Jadi orang yang punya keyakinan sangat tinggi itu biasanya akan memunculkan selalu energi positif, dan itu bisa menjadi doa. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka itu bisa menjadi energi doa dan bisa kejadian. Dan itu yang saya alami sebenarnya gitu. Diyakini Mas Anas sampai sekarang ya? Diyakini sampai sekarang. Jadi memang inti dari itu semua adalah hakul yakin, keyakinan gitu. Dan ada satu lagi Mas, jadi yang saya sebut tadi, saya itu kan lama ya nggak ngikutin dunia buku. Makanya terus terakhir ketika kita sudah mulai asik masuk di dunia entertainment, kita bikin namanya Mocosik itu karena kita ngerasa punya berutang budi terhadap buku. Ketika saya ngelihat dunia sekarang buku, loh ini loh yang sebenarnya yang paling benar gitu. Jadi sebenarnya dunia buku paling benar itu sekarang gitu. Jadi orang bertarung dengan market, dengan pasar gitu. Kalau kayak saya ya jualan tiket, benar-benar jualan, ada yang beli apa enggak? Kalau nggak ada beli itu produk saya jelek. Kan kayak gitu secara market. Betul. Belum tentu secara kualitas itu buruk kan. Sama dengan buku. Buku itu belum tentu secara kualitas itu buruk. Tetapi nggak laku, bener nggak? Nah yang paling bener, kalau dulu kan abu-abu, dibeli distributor, kasih gironya buat bayar orang, waduh gila itu gila. Nah dulu sekarang ketika ngeliat, nah ini yang bener nih, saya ngeliat anak-anak muda luar biasa loh. Iya. Jualan online bisa laku ribuan. Bahkan diawali dari satu by satu ya, dulu kan nggak ya gitu. Menurut saya itu keren gitu, dan justru regulasi seperti ini gitu, makanya ketika mau head to head sama, kita berandalkan pembayaran mundur dan sebagainya, mau head to head sama sekelas yang punya toko buku segede Gaban itu ya nggak bakal bisa lah gitu. Jadi sedikit flashback ya. Kalau saya sampaikan tadi kenapa saya pernah kemarahan terhadap dunia buku. Nah itu Mas. Nggak akan sanggup gitu. Ya, dan itu tadi mau saya tanyakan, udah dijawab sendiri tentang Mocosik tadi. Ya. Karena kan itu saya pernah dapat cerita dari Mas Anas ini, tanda apa ya, peduli beliau tentang dunia buku gitu. Sebelum masuk dunia musik, dan kalau saya banyak di artikel, Mas Anas lebih banyak dikenal sebagai promotor yang sukses, kemudian dengan cita-citanya dan lain-lain. Ada satu yang menggelitik, dan itu menjadi menurut saya orang buku loh Mas. Ya itu mahakarya juga ketika Mas Anas dengan teman-teman membuat Mocosik.
cerita kenapa bisa bikin motosik. Karena waktu saya terbang tahun, yaitu ketemu Mas Anas tahun 2015 itu, ketemu itu belum ngomongin motosik. Kalau ngomongin kan saya yang nangkep gitu. Nggak ada pameran buku ya? Ayo Mas, cerita ketika Mas Anas sudah sukses di dunia musik, kemudian tiba-tiba set narik balik, ayo gawe buku. Itu kan yang sempat dongkol marah dengan BG-BG yang bergelantungan gitu kan, yang tidak jelas, dan tiba-tiba Mas Anas peduli lagi dengan buku. Iya, ya itu juga. Awalnya itu loh, teknya itu loh. Karena saat itu memang kita sudah di dunia showbiz ya, kemudian saya kepikiran bahwa saya itu hidup saya itu kan, kalau bilang orkestrasinya itu paling banyak kan di dunia buku gitu. Saya tidak bisa melupakan itu gitu. Makanya saya harus memberikan sesuatu kepada dunia buku, bahwa hey, ada satu penanda gitu, bahwa kamu pernah loh dibesarkan di buku, dan saya memang dibesarkan di buku. Terlepas dari banyak dinamika ya gitu. Di dunia buku saya tahu yang namanya pernah sukses saya ngalamin. Saya jatuh dan dihindari banyak orang saya ngalamin. Saya nggak pernah. Di dunia buku saya jadi tahu arti namanya berkawan. Iya. Saya tahu artinya dikhianatin orang. Iya. Saya jadi tahu namanya saudara itu seperti apa. Iya. Di dunia buku itu diberikan itu. Iya, gitu. iya. Di bisnis buku ya, yeah. gitu. Bagaimana rasanya? Oh ini toh yang namanya teman. Oh ini toh namanya kawan. Oh ini toh ternyata musuh gitu. Kita jadi tahu gitu. Proses pendewasaan tuh di dunia buku. Gitu. Banting-bantingannya itu di buku. Di dunia buku. Saya ngalamin betul. Saya ngerasakan itu. Makanya ketika saya hijrah dan kemudian masuk ke dunia musik promotor gitu, saya jadi lebih ngerti bagaimana ngebaca orang, mencari tim gitu. Jadi tim terbaik kita itu terbentuk dari proses yang sangat panjang gitu. Di Raja Wali Indonesia ini sampai hari ini adalah tim terbaik kita gitu. Jadi bagi saya attitude itu nomor 1, skill nomor 2. Setuju, Mas. Attitude itu nggak bisa diperbaiki, skill itu bisa diajari. Yeah. Jadi proses panjang bagaimana sebuah tim dibentuk itu ternyata yang paling penting adalah kita bisa memiliki tim yang punya attitude baik, gitu. Jadi kita bisa membentuk, karena skill itu bisa diajarin, gitu. Saya setuju. Gitu. Dan saya melihat Mas Anas itu jas merah ya. Apa itu? Jadi tidak pernah melupakan sejarah. Jadi teman-teman yang pernah terlibat di masa perjuangan Mas Anas itu diundang, diajak, bahkan yang Muhyiddin yang diajarin itu yang nggak bisa apa-apa itu ya diajak gitu untuk maksud saya adalah jangan salah, itu guru saya itu Muhyiddin itu. Jadi guru sekarang. Itu guru saya dari dulu gitu. Walaupun diajarin sama. Karena yang pertama kali dimuat di media nasional dia. Mengakui ya Mas Anas ya, mengakui ya. Oke, saya melihatnya memang Mas Anas ini banget ya. Saya melihat teman-teman lamanya diajak bergabung dan lain-lain. Ini ya karena Mas Anas pegang attitude, karena pernah berinteraksi, atau ya ini koncoku tahu berjasa sama aku tak ajak lagi. Apa yang memikirkan itu Mas Anas? Saya penasaran sih kalau saya pribadi gitu. Teman-teman lama gitu. Ya memang kalau saya itu tidak pernah memandang orang ini pernah berbuat baik buruk terhadap saya, enggak. Tapi orang ini pernah bersejarah enggak buat saya gitu. Jadi bagi saya ya, saya ada memandang satu ayat Quran, jadi fa'inama tuwalu fathama wajhu, di mana kamu menghadap di situ wajah Allah. Jadi segala hal baik dan buruk itu adalah wajah Allah gitu. Jadi saya tidak pernah bernegatif thinking terhadap orang, tidak pernah suuzon sama orang, bahwa segala sesuatu yang saya hadapin itu saya anggap itu ilmu Allah gitu. Makanya ketika saya dikhianati teman gitu ya posisinya, saya jadi tahu, oh ini toh ilmunya gitu. Saya jadi ngerti gitu. Nah makanya bagi saya
segala hal yang bersifat historical itu penting buat saya gitu. Makanya semua teman-teman kan kita coba ajak untuk berkolaborasi dalam bentuk apapun ya gitu. Kadang-kadang kita juga harus berpikir tingkat makomnya di mana sih gitu. Kolaborasinya harus di mana, karena nggak mungkin ketika saya harus pasangkan pada satu titik dia harus di sini kan nggak mungkin. Nah itu yang memang selama ini banyak saya lakukan gitu untuk mengotak teman-teman lama gitu. Iya, dan butuh kecerdasan itu. Soalnya semua orang ada porsinya di apa ya? Betul. Di depan masalah itu, oh porsinya ini. Wah, gila ini teman-teman lama semua. Oke Mas, bicara dunia musik, orang mungkin taunya kesuksesan Mas Anas. Tapi saya boleh nyebut nggak, misalnya Kenny G, Trio Lestari, Kobe Junior, Laskar Pelangi, dan McLaren Turok. Oke. 5 itu cerita dirangkul dalam versi Mas Anas. Ini kita tahunya Mas Anas sukses terus ya. Jadi saya akan menyebutkan ini Kenny G dari awal. Kenapa? Kalau saya membacanya, Prambanan Jazz itu tidak lepas dari Kenny G juga. Betul. Betul. Iya, ceritain Mas. Betul. Kenny G itu malah sebenarnya kecelakaan. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu saya diminta bikin satu event oleh Hotel Tentrem oleh Pak Irwan Hidayat. Oke. Saya bikinin namanya Jazz Tentrem. Tentrem Jazz. Tentrem Dengan Jazz. tagline Jazz ikut tentrem. Artisnya Kenny G. Oke. Dan percaya nggak? Udah di announce di mana websitenya Kenny G itu venue-nya ballroom tentrem. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ini batal lah kontrak sama tentrem, nggak jadi gitu dengan berbagai pertimbangan. Tapi artis sudah saya bayar nih, sudah announce kan. Nah saya bingung tuh, waktu itu sudah Agustus, kontrak kita kalau nggak salah tanggal 16 Oktober. Wah itu saya mikir tuh, mau saya apain ya, saya apain gitu ya, saya punya artis Kenny G gitu. Akhirnya saya teringat yang pernah saya nonton Andrea Bocelli itu. Oke. Di Tuscany. Saya langsung ngajak anak saya waktu itu naik motor ke Candi Prambanan gitu. Yuk naik Candi Prambanan gitu. Iya. Yuk Kak, kita ke Candi Prambanan. Udah sore-sore tuh. Saya bawa headset, saya dengerin Kenny G di situ, anak saya lari-lari gitu. Wah, keren juga nih kalau Kenny G di sini ya gitu. Udah, besoknya saya putusin kita bikin namanya Prambanan Jazz. Artisnya sudah ada. Jadi artisnya juga kita bayar dulu. Namanya belum ada. Jadi itu sebenarnya buah berkah tuh. Udah akhirnya kita bawalah, kita bikinlah Prambanan Jazz dan kita announce sampai sebulan. Hanya sebulan. September baru kita announce. Karena ada proses, kita harus kirim memberitahu bahwa tidak jadi ditentrem gitu ya. Kita pindah ke sini gitu-gitu. Dan target saya cuma 2.500 penonton, terjual 6.000 tiket. Waktu itu. Kenny G. Keren banget. Itu keren. Dan belum untung loh ya, jangan lupa. Karena waktu itu sponsornya nggak ada ya. Sponsornya nggak ada. Kita masih rugi 144 juta, masih ingat ya. Jadi Prambanan Jazz pertama itu belum untung. Enteng banget ya, rugi 100. Kalau saya rugi. Tapi tahu atau deg-degan ketika mau rugi atau tidak, ketika enggak. Kita sudah ngerti deg-degan. karena ini saya tahu bikin festival musik itu nggak mungkin sekali dua kali untung sih. Karena butuh penetrasi, butuh branding, butuh waktu lama. Dan alhamdulillahnya tahun kedua sudah ada sponsor utama. Kenapa Prambanan ya Mas ya? Waktu itu kan kalau Mas Anas katanya dekat rumah, ada Kalasan, ada apa ya, banyak tadi di sekitar situ ya. Ya kan orang lebih mengenal Prambanan kan sebenarnya. Secara branding juga lebih mudah ya. Gitu. Oke. Itu yang mau. Tapi kan izinnya nanti sulit gitu. Mas Anas nggak kepikiran. Nggak pernah mikir begitu. Nggak pernah mikir. Baru cari tahu. Nah bener kan. Begitu kita putuskan kita announce di Prambanan Jazz gitu, di Prambanan ditolak kita sama TWC.
Lah ya kayak Kita ajak kerjasama nggak tertarik. Kita ini nggak mau. Akhirnya kita sewa lahan baru bisa gitu. Dan itu mahal ya. Ya gitulah. Oke, tadi Kenichi itu ya. Jadi Prambanan Jazz pertama tidak untung, rugi 144 juta. Ingat itu nyesek lihat aja. Penontonnya 6.000 tapi nggak untung itu, jadi teringat Mas Anas. Trio Lestari, Glenn Fredly yang tentunya sudah almarhum. Ada perjalanan Mas Anas sampai Trio Lestari. Trio Lestari itu awal mulanya tahun 2010 sebenarnya. Jadi saya kepikiran untuk bikin satu konser yang isinya 3 cowok. Waktu itu gara-garanya saya baca di Naper Kompas ada satu orang dari Indonesia dari Jerman datang dengan suaranya keren. Waktu itu Sandi Sondoro. Wah, iya. Saya kontak sama manajernya waktu itu. Nah, saya kepikiran nih anak keren nih kalau aku bikin gitu. Nah, kebetulan yang kedua Tompi. Saya ngobrol sama Tompi, Mas, aku mau bikin 3 cowok nih. Kenapa harus 3 cowok? Karena kalau 3 cowok, fansnya cewek, pasti dia ngajak cowoknya gitu. Jadi biar cepat sold out. Idenya begitu. Pasar itu. Waktu itu, wah Tompi setuju. Siapa cowok satunya gitu? Tompi ngusulin Glenn. Gimana kalau Glenn? Wah boleh nih. Gitu. Akhirnya kita sepakat. Konser pertama tanggal 4 Februari 2011 di Grand Pacific Jogja, sold out hanya waktu 1 bulan dan tanpa sponsor gitu. Untung rugi? Untung. Oh untung ya. Trio Lestari itu tidak ada istilah rugi, semuanya untung. Berarti... Waktu itu belum Trio Lestari ya. Trio Lestari itu namanya baru terpikir oleh Glenn saat kita konser di Solo. Jadi Glenn tuh waktu itu langsung tiba-tiba namanya Trio Lestari aja gitu di backstage. Biar lestari, biar musik kita dikenang orang gitu-gitu. Oh nggak ada unsur dari 3 nama itu Lestari itu nggak ada ya? Iya karena trio dari 3 nama kan. Lestari itu biar lestari dan sebagainya gitu. Jadi itu yang ngasih nama Glenn beneran, bukan dari saya. Kalau saya ngumpulin mereka bertiga kan. Gitu. Karena waktu itu konser pertama namanya Intimate kalau nggak salah. Intimate Concert with Glenn Tompi Sandi Sondoro. Nyebutin nama satu-satu. Tidak ada kata rugi gitu. Tidak ada. Trio Lestari baru setelah perjalanannya baru muncul itu. Kebuka Mas Tompi, tidak ada kata rugi kalau ada Mas Tompi. Terakhir rugi. Oke. Ini bantingan Mas Anas di dunia musik juga luar biasa ya. Cowboy Junior. Karena saya cerita dulu Mas. Saya itu pernah dititipin karena saya waktu itu pameran buku di Samarinda dan Bontang dan waktu itu mau ke Balikpapan. Kata Mas Anas, buku Cowboy Junior pasti laris di kota besar dan ternyata di Balikpapan laku dan waktu itu saya membawa itu rebutan itu buku waktu itu di kantor Raja Wali dan itu yang membuat saya kaget ketika Cowboy Junior itu ternyata ya ceritain Mas Anas. Rugi. Iya kaget aja. Ya, jadi itu memberikan pelajaran ke saya bahwa ambisi itu tidak baik. Ambisius itu tidak baik. Ambisi itu boleh, tapi ambisius itu tidak baik. Jadi waktu itu saya memang berambisi untuk bikin 30 kota. Ini ya, karena Cowboy Junior panggung tertinggi. Iya, kita sempat bikin secara konsep memang bagus banget. Kita bisa launching buku dan launching konsernya di atas pesawat. Iya, ketinggian 39.000 kaki dan nah banyak pelajaran di situ sih. Itu kejatuhan saya kedua itu di situ, ketiga. Itu di situ. Itu jatuh terbanting. Itu jatuh terakhir tuh. Jatuh terakhir itu setelah itu. Karena hampir 1 tahun saya ngurusin Cowboy Junior. Karena hampir 1 tahun kan, dari mulai April launching Maret, mulai April konser sampai Desember. Persiapan dari mulai Januari. Iya. Gitu. Jadi fokus di situ ya. Fokus 1 tahun 2013 itu
selesai juga, dan kita pakai investor kotak ke-12 mundur dan uangnya minta dibalikin. Investor ini can asu. Makanya saya tidak pernah mau pakai namanya investor sampai hari ini. Investor itu berpikiran maunya untung, rugi nggak mau. Ini mental-mental parah kayak gini. Iya. Nah, ini pengalaman buat saya, jadi nggak pernah sampai saya hari ini pakai namanya investor. Karena investor di mana-mana mentalnya maunya untung. Kayak nilai duit itu ya. Iya, ketika rugi nggak mau dia. Ketika rugi ya balikin duitku. Nah, karena saya memang nggak mau ribut, saya balikin duitnya, gitu. Walaupun itu rugi dan dia mundur. Secara kontrak dia salah, karena dia nggak mau. Dia tahu rugi, dia mundur. Tapi minta uangnya dibalikin, kan gila. Yeah. Gitu. Nah, itu yang membuat era kesulitan di Kobe Junior, dan saya sampai akhirnya pada posisi show must go on dan selesai pada kotak ke-30. Gitu. Wow. Diselesaiin, Mas. Selesai. Dan saya mengalami kerugian cukup besar, makanya 2014 saya off 1 tahun, isinya ya bayarin utang vendor gitu. Tapi karena saya punya kewajiban waktu itu dan saya selesaikan 30 kotak kontrak sesuai dengan artis, Kobe ya. dengan Kobe Junior selesai gitu. Ya walaupun sempat bayar artisnya cendat-cendat ya. Karena memang itu rugi. Lah ya 12. Investor mundur, benar-benar mundur. Uang diambil tengah jalan. Gitu. Apa yang harus kita lakukan? Nah, iya kan? Gitu. Nah, kayak gitu-gitu harus jadi pesilat gitu. Iya, iya, Gitu. paham. Intinya gitu. Dan luar biasa, konsernya di mana-mana rame. Makanya saya itu baru baca itu baru loh, ternyata aku ingin kayak untuk diskon mendapat keuntungan tuh saya. Maksudnya pameran saya dititipin Mas Anas. Ada sih beberapa konser yang nggak rame, ada di beberapa kota kayak di rame tapi nggak untung itu ada. Jadi dari sekian banyak. Tapi kebanyakan memang rame dan luar biasa. Gitu. Kobe Junior itu kan fenomenal ya. Iya, gitu. iya. Fenomenal banget. Bahkan menurut saya itu mahal tapi laris, misalnya jual makan malam bersama tim Kobe itu ya. Itu ya, kesimpulannya kalau Kobe Junior rugi. Oke. Laskar Pelangi, Mas. Aduh. Laskar Pelangi rugi parah. Ini duluan Kobe atau Laskar? Duluan Kobe. Duluan Laskar. Duluan Laskar. Duluan Laskar. Laskar 2012. Oke. Mei 26, 25, 26, 27 Mei itu persis gempa bumi, makanya jangan pernah bikin acara di Jogja tanggal 25 sampai 27 Mei itu kayaknya sakral. Oh. Dan kalau nggak salah sahabat kita yang kejadian dulu itu yang Woodstock itu bunuh dirinya, matinya itu tanggal itu. Oh iya ya Mas. Saya nggak tahu ya, ini keyakinan saya aja gitu. Oh ya, bisa saya catat juga itu. Laskar Pelangi itu 25 sampai 27. Tapi saya banyak belajar di sana, gitu. Saya banyak belajar dari kejatuhan. Dari peristiwa itu. Ini jatuh ini, debuk gitu. Jatuh tapi saya tidak mundur dan so must go on, gitu. Makanya saya benar-benar terinspirasi dan sangat ini dengan film The Greatest Showman, gitu. Itu benar-benar saya alami. Nonton film The Greatest Showman itu kayak nonton saya. Iya, bagaimana kita ditinggalin partner, bagaimana kita dicaci maki orang, bagaimana kita menghadapi kebangkrutan, bagaimana kita pinjam bank tidak diterima gitu. Itu kan The Greatest Showman banget filmnya. Manfaat bekerja sama dengan orang-orang yang nggak dianggap tapi menjadi dan kita punya ide yang harus kita eksekusi dan semuanya harus berjalan dengan baik gitu. Kita berhadapan dengan banyak persoalan gitu. Kita tiap hari kan nikah dengan persoalan kalau kayak gini gitu. Jadi ajar ini nikah dengan persoalan. Artinya musikal Laskar Pelangi itu adalah saya sebenarnya punya cita-cita bagaimana bisa membawa pertunjukan yang luar biasa ini ke Jogja, memberikan tingkat musikalitas yang luar biasa di Jogja. Tapi ternyata memang saya masih banyak kelemahan di sana gitu, secara manajerial, secara hitung-hitungan. Itu murni soal itu kok. Jadi soal produksi saya nggak bisa ngitung gitu. Oh. Jadi sebenarnya itu mismanagement murni, kesalahannya di saya. Gitu. Dan Jatuh itu saya. Karena saya lihat billboardnya gede banget itu. Rame, sold out.
Oh tuh Sold out itu. bagus ya sebenarnya secara pengunjung Iya, gitu. sold out. Cuman produksinya terlalu tinggi, saya nggak bisa ngitung. Gitu. Karena vendor harus datang dari Jakarta, terlalu tinggi gitu. Sponsor nggak ada, gitu Sponsor ya. nggak ada. Ya itulah, kalau saya bilang itu soal manajerial, soal manajemen. Nggak ada sponsor, jalan terus kan berarti konyol. Kalau sekarang ya nggak mau saya. Kalau sekarang sponsor dulu baru bikin. Oke. Michael Renturok. Untung tuh. Ya, ini masa di mana Michael Renturok ini? Michael Renturok itu 2012 pasca Musik Laskar Pelangi. Ya. Setelah itu luar biasa itu 3 kota dan rame sold out semua gitu, dan itu untung tuh gitu, dan itu adalah event pertama internasional artis yang saya bikin. Nah, 2012 Michael Renturok, yang sebelumnya ada sih ya, kita bikin namanya Rick Price 5 kota sama Kaitna, waktu itu sama Telkom, tapi itu nggak begitu ngefek secara ini. Tapi Michael Renturok itu benar-benar luar biasa, termasuk bikin heboh juga gitu. Di Jogja ya. Dan itu Mas Anas ya yang maksudnya sebagai promotor mengundang. Ya. Tapi ini nggak salah transfer DP nggak toh? Apa itu? Michael Ren kayak Keniji itu sudah enggak ya. Karena itu clear itu. Clear, oke. Clear. Sudah 1 jam. Ternyata teman-teman kita ngobrol bareng dengan Mas Anas. Sebenarnya banyak sekali yang sudah disampaikan Mas. Terakhir ini tadi prinsip Mas Anas sudah menghasilkan. Saya sih pengennya karena ini sesinya buku, Mocosik itu seperti apa sih Mas? Pandangan Mas Anas yang mungkin tidak semua orang tahu. Kok kenapa ada buku dan musik gitu loh. Nah itu saya pengen sebelum kita nutup ya TVG hari ini. Mocosik adalah sebenarnya itu passion saya gitu. Passion hidup, bagaimana di Mocosik itu ada 2 kata. Moco adalah ikrok baca, sik adalah bisa akronim musik, atau sik baca dulu atau dulu gitu. Jadi kalau dibikin akronim Mocosik itu baca dulu. Jadi semangatnya itu. Jadi bagaimana kita dalam konsep Mocosik ini menyatukan namanya buku dan musik. Gitu. Karena buku adalah satu proses panjang pendewasaan yang harus saya tempa selama ini, dan musik adalah tempat bisnis saya hari ini, dan itu saya ingin keduanya menjadi berkolaborasi, menjadi satu dalam satu event, dan ini adalah salah satu cara saya berterima kasih terhadap dunia buku gitu. Intinya itu gitu. Jadi Mocosik Festival adalah salah satu upaya ikhtiar dari saya untuk menyatukan dan berterima kasih terhadap dunia buku yang membesarkan saya. Ya, dan hebatnya Mas Anas membuka ruang semua teman-teman dunia penerbitan untuk bergabung ya. Iya, saya tidak pernah tidak tutup ya. Semuanya saya terima, maksudnya mari kita berkolaborasi, karena di Mocosik ada ruang kolaborasi terhadap semua pihak, siapapun yang pingin memajukan dunia buku gitu. Dan kita dengan sangat senang hati, siapapun gitu loh. Siapapun orangnya, kita silakan berkolaborasi dengan Mocosik gitu. Dan semangatnya adalah bagaimana dunia buku ini kan bergairah kembali gitu. Yang bisnisnya sudah benar hari ini ya. Seharusnya seperti ini. Harusnya Mas Anas mengenal buku hari ini. Enggak, kalau saya enggak. Oke, nanti di sesi berikutnya di Sik Osik nanti ketemu Mas Anas dengan 2 pilihan, dengan pertanyaan seperti apa, kita gabung nanti setelah sekarang. Ya. Dan terima kasih Pak, selamat sore semuanya. Tentunya ganjel toh. Mau ketemu Mas Anas toh. Nanti di YouTube lebih gamblak, lebih panjang. Oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yogyakarta. Kenapa? Ngerok. Oke. Adele. Langsung dijawab. Mau nonton nggak jadi begitu mendarat di London. Tipu Andi. Tipu Andi. Karena punya 5 karyanya saya. Arjok. Karena dari Pema. Pasar Kangen ada di Prambanan Jazz setiap tahun. Jogja dong. Di Jogja tidak ada sakit hati, di Jakarta ada. Pacar merah lah. Soalnya nggak ada Hinu.